Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madani Askal Zuliman, NIM 22 10 20 20 51 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul aliran-aliran filsafat, ontomologis, epistemologis, dan aksiologis, beserta tokoh-tokoh dan metodenya. Oke, untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologis. Ontologis berasal dari dua kata. Yang pertama itu ontos, yang berarti berada atau yang ada. Kemudian logos, yang berarti ilmu pengetahuan, ajaran, dan teori. Yang mana menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaannya sebenarnya. Jadi ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, dan ada cuaca prima dalam suatu hubungan menyeluruh, teratur dan tertib dalam keharmonian. Yang kedua itu epistemologi. Secara etimologi, epistemologi terbagi menjadi dua kata. Yang pertama epistem, yang memiliki arti pengetahuan, dan logos, yang memiliki arti ilmu atau penjelasan. Dengan demikian, epistemologi adalah tentang ilmu. Secara terminologi, epistemologi adalah salah satu cabang dari filsafat yang menyajikan pembahasan secara umum terkait sebuah pengetahuan, sumber pengetahuan, otoritas, fasilitas, terkhusus cara yang digunakan dalam memperoleh pengetahuan. Lalu yang ketiga, aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari dua kata. Yang pertama aksios, yang berarti nilai dan kata. Yang kedua logos, yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Adapun aksiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia atau kajian tentang nilai, khususnya etika. Jadi aksiologi merupakan cabang ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Jadi hakikat yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat apa yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Selanjutnya pembahasan kedua, aliran-aliran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aliran pertama itu aliran ontologi. Aliran ontologi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu aliran monoisme. Aliran monoisme ini berasal dari kata mono yang artinya tunggal. Jadi dari kata tersebut tunggal, jadi haruslah satu hakikat saja yang dijadikan sumber asal bak yang berupa materi ataupun rohani. Jadi di aliran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu material, yang berarti materi. Terus yang kedua itu idealisme, yang berarti berupa lawan kata dari materialisme atau rohani. Terus yang kedua itu aliran dualisme. Dualisme ini berasal dari kata duo atau artinya dua. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya. Contohnya itu dia hakikat materi dan rohani. Seperti kalau di benda itu benda dan ruh. Terus jasad dan spirit. Jadi dualisme ini menjelaskan hubungan antara jiwa dan raga. Terus yang ketiga itu pluralisme. Kata plural ini berarti jamak atau banyak. Jadi aliran ini adalah aliran yang tidak mengukur suatu atau dua substansi saja, tetapi banyak substansi, karena di dalam aliran ini manusia tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun dari atas api, tanah, air, dan udara yang menjadi unsur utama dari segala wujud. Terus yang keempat itu aliran realisme. Aliran realisme ini adalah aliran yang menekan pada pengetahuan dan nilai. Dalam aliran ini banyak mempersoalkan objek pengetahuan. Aliran ini juga menekan tentang segala sesuatu yang dikatakan memang real atau benar-benar ada.
Terus yang kelima itu agnotisme, berasal dari kata gnotisme yang berarti tahu, sedangkan a berarti tidak tahu. Jadi agnotisme ini merupakan aliran yang bagaimana mereka memahami ketuhanan. Mereka menganggap Tuhan merupakan sesuatu yang tidak dapat dinalar oleh akal. Jadi agnotisme ini adalah paham pengingkaran atau penangkalan terhadap kemampuan manusia untuk mengetahui benda baik materi maupun rohani. Terus yang keenam itu eksistensialisme. Nah, aliran ini adalah filsafat yang khusus yang di dalamnya itu menjelaskan tentang eksistensi manusia. Manusia adalah pencipta bagi sensi diri sendiri. Eksistensi juga dapat diartikan sebagai suatu penolakan terhadap pemikiran abstrak, tidak logis atau tidak ilmiah. Terus yang kedua itu aliran epistemologi. Nah, aliran epistemologi ini terbagi menjadi 7. Pertama itu rasionalisme, yang berarti menyatakan bahwa akal adalah dasar dari sebuah kepastian pengetahuan. Terus yang kedua itu empirisme, yang berarti berasal dari kata empiriokos, yang berasal dari kata empiria yang artinya pengalaman. Menurut alam empirisme, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Terus yang ketiga itu kritisme, adalah aliran kritisme ini muncul pada abad ke-18 pada zaman yang baru, di mana seorang ahli pemikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Terus yang keempat itu positifisme. Tokoh dari aliran ini adalah Auguste Comte. Beliau menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu penting dalam mendapat pengetahuan dan diperkuat dengan adanya eksperimen atau sebuah percobaan. Fakta positif adalah fakta real atau fakta yang nyata. Fenomenologi. Fenomenologi adalah aliran cara berpikir atau sebuah metode yang dikemukakan oleh Husserl pada awal abad ke-20. Husserl menyupayakan fenomenologi sebagai metode yang ketat untuk mendapat teori yang benar dan pasti seperti kepastian yang ada pada matematika. Terus selanjutnya aliran skeptisisme. Nah, aliran skeptisisme ini menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Namun pada zaman modern berkembang menjadi skeptisisme metodis sistematis yang mensyaratkan ada pembuktian sebelum suatu pengalaman diakui benar. Tokoh skeptisisme ini adalah René Descartes. Terus yang terakhir itu aliran pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan dari saranan bagi suatu perbuatan. Terus yang ketiga itu aliran aksiologi. Nah, aliran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata Yunani berarti pragma, yang memiliki arti tindakan serta perbuatan dari manusia. Aliran ini adalah sesuatu hal atau tindakan yang dapat dibuktikan akan kebenarannya. Contohnya adalah seperti kejadian mistis atau horor. Terus yang kedua itu idealisme. Aliran ini adalah sebuah ilmu tentang hakikat dari dunia fisik yang dapat dimengerti dari jiwa manusia. Terus yang kedua itu hedonisme. Hedonisme berasal dari kata Yunani, yang berasal dari kata hedonisme sendiri adalah sebuah pandangan hidup yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu dapat diukur dari materi yang dimiliki. Contohnya itu kayak orang yang kaya berfoya-foya menggunakan uangnya karena berpikir kebebasan itu pada materi. Terus yang terakhir, aliran intuisionisme berasal dari kata
bahasa Latin, pandangan atau memiliki anggapan bahwa kemampuan tinggi manusia adalah sebuah intuisi. Contohnya seorang yang memiliki penilaian yang berbeda tentang orang baik dan kebaikan maupun terburuknya. Lalu lanjut yang ketiga, pembahasan ketiga, metode dan tokoh-tokoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Metode dan tokoh-tokoh ontologi ada 6. Yang pertama itu Thales. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Terus yang kedua itu metode Anaximander pada tahun 585 sampai 508. Asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara adalah merupakan sumber dari segala kehidupan. Terus Demokritos pada tahun 460 sampai 370. Hakikat alam ini merupakan atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal kejadian alam. Terus yang keempat, Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Terus kelima, Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Dalam bukunya ini pula ia menuangkan metodenya dengan yang terkenal dengan Código Descartes atau metode keraguan Descartes atau Cartesian Doubts. Di samping Descartes ada juga Benedictus de Spinoza dan Gottfried Wilhelm von Leibniz. Terus yang terakhir itu William James pada tahun 1842 sampai 1910. Tiada kebenaran yang mutlak yang berlaku umur, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal. Sebab pengalaman kita berjalan terus dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah. Karena dalam praktiknya apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Terus yang kedua, metode dan tokoh-tokoh epistemologi. Yang pertama itu René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Ia membedakan adanya 3 ide, yaitu innate ideas, ide bawaan, sejak lahir manusia, atau juga dikenal dengan adventinos ideas, yaitu idea yang berasal dari luar manusia, dan factiones atau ide yang dihasilkan oleh pemikiran itu sendiri. Terus yang kedua itu John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Pengalaman luar sensation, yang pengalaman diperoleh dari luar. Terus yang kedua, pengalaman dalam batin. Kedua pengalaman tersebut merupakan ide yang sederhana yang kemudian dengan proses asosiasi merupakan ide yang lebih kompleks. Terus yang ketiga itu David Hume. Hume berpendapat bahwa ide yang sederhana adalah salinan atau copy dari sensasi-sensasi sederhana atau ide-ide sederhana atau kesan-kesan yang kompleks. Terus yang keempat itu Aristoteles. Realitas berada dalam benda-benda konkret atau dalam proses perkembangannya, bentuk form atau ide atau prinsip, keteraturan dan materi tidak dapat dipisahkan. Terus yang kelima, Auguste Comte. Ada 3 tahap teologis, yaitu manusia masih percaya pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. Terus yang kedua, tahap metafisis, yaitu pemikiran manusia berusaha memahami dan memikirkan kenyataan, tetapi masih belum mampu membuktikan dengan fakta. Terus yang ketiga, tahap positif, yaitu ditandai dengan pemikiran manusia atau menemukan hukum-hukum dan saling
menghubungkan lewat fakta. Terus yang terakhir itu C.T.S. Peirce. Nah, sini menyatakan bahwa yang terpenting adalah manfaat apa yang dapat dilakukan suatu pengetahuan dalam suatu rencana. Lanjut yang ketiga, metode dan tokoh-tokoh aksiologi. Nah, yang pertama itu Socrates pada tahun 469 sampai 399. Nah, Socrates menyatakan bahwa dengan pemikiran filsafatnya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmania dan rohania, yang keduanya tidak dapat dipisahkan, karena dengan keterkaitan kedua hal tersebut banyak nilai yang dihasilkan. Terus yang kedua itu Plato pada tahun 428 sampai 348. Nah, Plato menyatakan bahwa pemikiran filsafatnya mengenai idea, konsep pengertian Socrates diperdalam oleh Plato menjadi idea. Plato beranggapan bahwa ide muncul terlebih dahulu. Terus yang terakhir, Aristoteles pada tahun 382 sampai 322. Aristoteles mengembangkan dari Plato menjadi teori tentang ilmu. Pemikiran Aristoteles mengenai logika yang memanfaatkan metode deduktif dijadikan sebagai dasar dalam logika formal. Aristoteles juga meyakini bahwa keberadaan ilmu ditunjuk untuk mendukung kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang atau salahnya, tolong dibenarkan, karena yang sempurna dan benar-benar hanya pada Allah. Dengan berakhirnya presentasi saya, maka berakhir juga saya di sini. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.